Halo pemirsa, hari ini aku lagi ada di rumah. Aku mau menemani papa untuk terapi di rumah sama Physio Home. Ya, ikutin aku ya. Alhamdulillah sih sekarang progres papa nih udah 1,5 bulan pasca stroke. Tapi ada progres dan harus dilatih terus di periode golden period ini. Jadi harus dikejar. Jadi 3 bulan ini harus bener-bener intens banget latihan dan terapinya. Yuk kita lihat terapi di rumahnya seperti apa. Ya, Halo, ini Papa udah sama terapinya. Halo Papa Mas. sama Mas Fajar dari Visio Home. Iya. Gimana Papa today? Semangat gak? Semangat Insya ya. Allah, insya Allah. Ngomongnya Papa udah bagus. Terus ini kan yang kanan ya, yang harus dilatih. Iya. Yang kiri aman. Yang kiri aman. Oke, mulai dari mana Mas? Oke, nanti kita cek dulu, nanti cek pemeriksaan fisik, nanti juga tensi dulu. Habis itu saya asesmen dulu kondisinya Bapak seperti apa, baru nanti kita tentukan metode terapi yang akan digunakan. Oke. Oke. Oke, ini sedikit informasi dan edukasi untuk teman-teman yang di rumah yang siapa tahu relate dan pengen tahu tentang fisio. Seberapa pentingnya sih Mas pasca stroke itu untuk fisioterapi? Seberapa penting itu penting banget ya teman-teman. Jadi apalagi untuk penanganannya itu harus secepatnya. Karena supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka pasca stroke itu memang harus langsung segera ditangani untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk tenggang waktunya biasanya ketika memang sudah dapat diagnosis dari dokter dinyatakan stroke, memang harus langsung segera berobat, terus nanti fisioterapi gitu kan. Terus untuk penanganan fisioterapinya biasanya itu menyesuaikan dengan kondisi pasien dan juga jenis sakitnya. Ada yang mungkin harus tiap hari, ada yang mungkin 2-3 hari, 2-3 kali dalam seminggu, ada juga yang mungkin cukup 1 minggu sekali. Tapi biasanya untuk penanganan stroke itu cukup di 2-3 kali dalam 1 minggu. Papanya Mbak Dinda cukup di 2-3 minggu dalam 2-3 kali dalam 1 minggu. Gitu, udah cukup banget. Hari ini aku nemenin Papa Visio di rumah. Jadi memang setiap minggunya Papa dijadwalkan sama aku untuk tetap fisioterapi di rumah dan ada juga fisioterapi di luar di rumah sakit gitu. Yang penting ada exercise setiap hari. Papa juga dan ada helper juga untuk ngejagain Papa dan nge-stretching Papa setiap hari. Penting banget untuk Papa soalnya saat ini. Tadi kayaknya first time Papa belajar belajar dicoba dipaksa untuk jalan gitu dan that's okay walaupun Papa masih ada pusing gitu. Ya tensi Papa juga kan harus diukur-ukur gitu, jangan terlalu dipaksa terlalu banget, tapi harus dilatih juga untuk berjalan supaya di-remind lagi how to walk. Kalau misalkan tadi yang Mas lihat nih dari jangka waktu Papa unfall nih 1,5 bulan stroke, ngelihat progres yang ada, menurut Mas gimana? Kalau dari cerita yang tadi ya, ketika dari pertama didiagnosis sakit, terus sampai sekarang, itu alhamdulillah bagus banget. Pertama penanganannya cepat,
karena sudah sangat-sangat aware. Yang kedua, memang ini masih banyak maksudnya kesempatan atau chance-nya gitu. Dan karena kita memang menyadari hal ini perlu ditangani secepatnya, jadi bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan tadi gitu kan. Ini progresnya sangat bagus dalam jangka waktu kurang lebih 1,5 bulan, tapi untuk jari-jari tangannya udah mulai bisa bergerak, itu bagus banget gitu kan. Karena jarang banget dengan jangka waktu sependek itu respon dari tubuhnya sudah bisa memberikan bisa dibilang respon yang sangat baik. Ini baik banget gitu. Ini bisa jadi modal yang sangat bagus untuk kedepannya supaya bisa lebih cepat pulih gitu. Dengan catatan tetap semangat gitu, segala sesuatunya, obatnya, makanannya, olahraganya diperhatikan dengan baik. Kalau stroke itu memang harus slowly but sure gitu, harus sabar, ngedampinginnya juga harus semangat, terus papanya juga harus semangat supaya bisa balik lagi seperti semula. Karena memang kalau stroke itu kan kayak lost memory gitu ya, kayak yang pecah sebelah kiri, yang lost memory sebelah kanan gitu. Jadi harus banyak dirangsang rasanya lagi, ototnya harus kembali di remind lagi gerakannya seperti apa. Jadi harus step by step. Banyak sekali ilmu yang didapat dari terapis tadi untuk olahraga papa setiap hari yang harus dilakukan. Terus ya banyak ilmu yang aku dapat juga, dan itu penting banget. Jadi banyak banget kan yang masnya tadi bilang banyak banget di luar sana yang sakit sama seperti papa tapi dibiarkan sampai setahun, dan itu malah menjadi terlambat gitu, lama sekali progresnya. Jadi justru di saat-saat yang tadi aku bilang golden period yang 3 bulan itu memang harus dikejar banget masa golden periodnya supaya bisa pemulihannya lebih cepat lagi. Ya tadi terapisnya juga bilang kalau 1,5 bulan papa sudah bisa menggerakkan tangan, itu udah progres yang baik sekali gitu. Dan itu pasti karena semangat papahnya sendiri juga, terus dukungan dari keluarga, orang-orang rumah, dari mama dan semuanya, dan teman-teman di luar sana yang doain papa juga, terima kasih banyak. Ya semuanya sangat penting sih untuk progres papa, dari terapi, dari semangat papa sendiri, dan dari dukungan keluarga. Sakit banget. Normal itu mungkin cuma 2 atau 3. Kalau kita yang normal pakai itu biasanya pakai lebih ke MS. Kita masa stimulasi ini 3 ini di dalam hijau. Ini berapa mas? 15. 15? Iya. 2 sampai 3. 2 sampai 3 udah. Kalau kayak saya misalnya capek seharian habis kerja gitu, terus pegel nih pinggangnya, saya pasang sendiri gitu kan, cuma 2 atau 3 itu cukup banget. Ya normal sih. I wish gitu, kalau misalkan emang aku bisa jadi lady barber, why not? Tapi ya masih banyak belajar juga lah. Baru nih, kayaknya videonya baru mau aku up juga. Kemarin papa minta cukur kumisnya aja sama jambang. Aku nanya sama teman aku gitu, sebenarnya nyukur kumis yang bener tuh gimana gitu, gini atau gimana gitu. Oh enggak, ngikutin tumbuh rambut. Jadi tumbuh rambut itu kan ke bawah, jadi lo harus nyukur ke bawah. Oh gitu ya gitu. Terus akhirnya kemarin aku tanya, papa biasanya nyukurnya ke atas apa ke bawah gitu. Bawah, papa ngomong gitu. Akhirnya aku cukurnya dari atas ke bawah. Gitu sih, kayak hal-hal kecil yang aku bisa pelajarin. Aku senang sih belajar ilmu-ilmu baru gitu. Apalagi kalau misalkan itu bisa bermanfaat untuk orang-orang terkasih untuk kita. Jadi ya senang aja. Aku selalu mengapresiasi doa-doa baik dari teman-teman. Aku temen sebenarnya nggak banyak. Aku sangat mempunyai small circle gitu loh. Bahkan bisa dihitung jari banget gitu loh. Jadi ya menurut aku orang yang bisa aku percaya, orang-orang yang tulus hatinya, yang bisa mendoakan, itu sangat priceless untuk aku gitu loh. Jadi aku sangat menghargai orang-orang yang mendoakan hal-hal baik untuk aku dan keluarga. Papa tuh emang dari dulu hatinya lembut sekali ya. Waktu aku sakit
Kista pun dulu yang nangis tuh papa. Aku yang lebih kayak nguat-nguatin. Aku soalnya sebenarnya deep down nggak tega juga ya. Tapi masa nangis-nangisan dua-duanya gitu. Jadi kayak I have to be strong aja, lebih tough aja depan papa gitu loh. Cuman emang dari dulu papa tuh kalau misalkan aku sakit pasti beliau yang nangis. Pas kita newborn baru melek, yang biasanya yang kita tahu, yang kita recognize lelaki pertama itu pasti sosok ayah gitu. Kita diazanin juga sama ayah gitu loh. Ya mungkin beberapa orang juga banyak yang kurang beruntung yang tidak mengenal sosok ayahnya dari lahir sampai mungkin dia mencari sosok ayah di figur lain gitu loh. Tapi aku alhamdulillah salah satu yang beruntung yang dari keluarga utuh, yang mama sama papa masih stick together until now, dan itu harus aku syukuri aja, dan makanya harus aku rawat gitu selagi mereka masih ada. Mungkin aku menanggapi itu sebagai ternyata orang banyak yang suka karena banyak yang kangen ya sama papahnya gitu. Terus ya aku menanggapi itu sebagai wadah orang-orang yang kangen mungkin sama sosok ayahnya gitu, atau mungkin bisa membayangkan gini ya visualisasi seorang ayah yang taking care anaknya dari kecil kayak gini ya gitu. Jadi ya senang aja karena aku dapat tanggapan yang positif aja gitu. Aku menganggap pujian-pujian itu adalah doa dan dukungan aja gitu loh. Karena menurut aku yang paling penting itu konsistensi aku untuk terus memantau kesehatan papa, itu yang paling utama kan gitu loh. Karena percuma dong kalau misalkan besar kepala dipuji terus kayak kita lupa gitu, itu pointless banget, jangan sampai kayak gitu. Jadi yang paling penting ya aku terus improve terus ngikutin perkembangannya, apa aja yang mesti aku tahu, karena banyak sekali ternyata gitu exercise-nya, terus kebutuhannya banyak yang harus aku pikirkan.